Jadi gini ceritanya, aku lahir di tahun 89 dan aku lahirnya di Sulawesi. Terus aku sempat sempat nggak hidup itu lahir tuh. Ya kata mamaku sama papaku sih. Sempat nggak hidup aja 2 jam. Terus ya berbagai cara lah orang orang Sulawesi sana gimana caranya biar biar bisa selamat gitu. Sampai yang dikontrok-kontrok gini katanya. Terus ada yang disabet, apa sih sabet, apa dipukul-pukul sama itu sama sapu lidi gitu katanya. Terus sampai situ bapakku juga nggak bisa gerak di saat aku lahir, jadi bapak cuma ada di tempat tidur aja gitu. Setelah ada 2 jam tuh barulah aku nangis. Setelah aku nangis, nah bapakku baru di situ bisa bisa untuk gerak gitu, dan nolongin mama. Dan katanya zaman dulu tuh kalau di Sulawesi kan masih banyak banget yang dulu tuh masih banyak ular di sana yang gede-gede kayak gitu. Nah pas aku lahir itu katanya barangan di situ ada ular gede gitu, katanya konon katanya. Terus pas udah itu nggak tahu aku usia berapa, pokoknya masih bayi. Itu kan kalau zaman dulu kan nggak ada yang kayak tempat ngayun-ngayun kayak gitu kan, nggak ada kan. Jadi dari apa, kalau kalau di Jawa itu sewek, apa ya sewek itu kayak gendongan gitu, jadi ditaruh gitu terus aku dimasukin situ di ayun-ayun gitu. Nah waktu itu aku nangis katanya, terus mamaku kan masak di dapur. Nah belum sempat dilihatnya aku tuh, tapi kok tiba-tiba aku tuh diem sendiri dan ya ketawa-ketawa baby gimana sih kayak gitu, kayak ada yang keliling kayak gitu. Keliling itu istilahnya apa ya, kayak ada yang ngajakin main gitu. Terus akhirnya dilihat sama mamaku, ternyata di situ ada ular yang gede sama. Akhirnya orang tuaku itu mungkin ya takut kali ya nanti kenapa-napa gitu. Akhirnya zaman dulu tuh nggak ada telepon, terus adanya cuman apa itu memo ya zaman dulu tuh. Nah akhirnya eh, mamaku ngirimin memo lah ke kakekku. Akhirnya itu di usia aku 7 bulan, terus kakekku jemput aku ke Sulawesi, aku dibawa ke ini ke Jawa. Jadi aku terpisah tuh sama orang tuaku mulai dari usia 7 bulan. Nah kata nenekku ya udah bingung lah punya baby kan, dan zaman dulu nggak punya duit gitu, mungkin zaman dulu masih belum, ya mungkin udah ada susu tapi nggak semeriah sekarang. Dia kan aku dikasih itu tajin kayak gitu katanya, ya biasa di desa. Nah terus singkat cerita aku, ya kegiatanku di desa itu kalau sebelum sekolah ya, zaman dulu tuh kan kebetulan kakekku tuh punya hutan cengkeh itu jauh banget, bener-bener jauh banget. Mungkin kalau zaman dulu tuh kita kalau naik mobil itu bayarnya tuh mikrolet kan zaman dulu, bayarnya sekitar 2.000, jadi jauh. Nah daripada uang 2.000 buat bayar, mending kita jalan kaki gitu. Jadi aku jalan kaki menempuh berapa kilo tuh, jauh pokoknya. Jalannya juga nggak lurus lempeng gitu, nggak naik turun kayak gitu. Tapi ya dulu mah asik-asik aja, seneng-seneng aja gitu, nggak ada kayak yang nggak mau gitu, nggak ada. Bahkan
sampai aku udah SMA pun aku sering ke sana sendiri, yang ngambil singkong. Ya kalau musim cengkeh ya aku ikut uh, bapakku ngambil cengkeh gitu, kakekku, tapi aku kalau manggil bapak gitu. Nah, terus dulu kita juga punya kambing, jadi aku pulang sekolah sebelum itu masih SD kan, masih SD, aku pulang sekolah tuh cari rumput dulu gitu. Aku tuh boleh main tapi harus cari rumput, gitu ceritanya. Jadi cari rumput dulu, kalau enggak pulang tuh harus bawa kayu bakar gitu. Jadi ya mau nggak mau biar aku ini bisa main gitu. Masa iya apa teman-temannya pada main gitu kan, akunya di rumah kan. Terus sedangkan teman-temanku itu sering banget datang ke rumah gitu ngajakin aku main kayak gitu. Nah aku yang ngomong, lah aku nggak bisa main kalau aku nanti pulangnya nggak bawa kayu bakar, kalau nggak gitu aku bawa rumput kayak gitu buat buat kasih makan kambing. Nah karena temanku ini pengen juga main sama aku, jadi ya ya udah yuk gitu, nanti di sana kita nyari-nyari gitu. Jadi aku pergi sama temen aku, di sana juga kita nyari rumput, kita nyari kayu bakar kayak gitu. Terus um, aku juga dulu punya sawah juga, itu sampai sampai aku SMA juga sih. Kalau sawah aku selalu ke sawah juga, bahkan aku belajar itu di sawah. Hidupku nggak mudah mungkin. Kalau SMA itu tahun berapa ya, lupa aku tahunnya. Pokoknya sekitar SMA gitu kan. Kalau kalau seumuran aku kan teman-teman aku udah pada bawa motor kayak gitu kan, terus ada yang bawa HP kayak gitu. Tapi jangankan motor, sepeda until aja, sepeda gayung gitu aku tuh nggak berani untuk minta, beneran nggak berani minta. Nggak tahu kenapa, kayak ini mulut nggak bisa ngomong gitu, kayak gimana ya, ya udah, kita walaupun jalan kaki jauh ke kebun cengkeh itu tetap aja jalan kaki gitu. Terus apa, kalau sekolah gitu teman-temannya pada naik motor gitu, ya aku jalan kaki karena sekolah aku itu nggak jauh, cuman apa ya, cuman berapa ini sih, cuman di bawah rumahku itu ada sawah sawah, terus ada sungai kecil, terus sungai gede, udah sekolahan, jadi deket gitu. Bahkan kalau waktu udah SMA tuh aku kan selalu bantu di sawah gitu, teman-teman aku pada ngeliatin tuh, sampai ditanyain, kamu nggak sekolah, kamu nggak sekolah kayak gitu. Aku bilang ini sekolah tapi nanti kalau aku di sawah itu belum selesai aku nggak mau sekolah. Jadi aku selesaiin dulu semua kerjaan, aku bantu aku bantu kakek nenekku dulu sampai selesai, baru aku mau pulang terus mandi sekolah gitu. Cuman zaman dulu tuh kan ya biasalah, namanya anak-anak SMA kan, eh, kita tuh ada yang guru yang paling kita sukain itu kita harus masuk terus gitu. Kalau kita nggak suka ya udah gitu. Jadi aku melihat pelajaran tuh, "Wah, ini guru yang aku suka, aku masuk." Tapi kalau wah gurunya nggak ini gitu, jadi nanti aja gitu. Nah, singkat cerita aku lulus SMA tuh, aku lulus SMA. Nah disitulah aku dulu pernah kerja di Malang, di toko lampu, di alun dekatnya alun-alun. Di situ kan ada toko lampu dulu, aku pernah kerja di situ tapi cuma berapa bulan. Terus aku ke Singapura pertama kali, aku ke Singapura, di sana
juga hmm, aku sih nyaman-nyaman aja di sana, cuman gajinya susah. Di sana gajinya susah, susah untuk keluar gitu. Setiap kali aku tanyain bosku soal gajiku, dia tuh marah-marah gitu. Dan uh, aku tuh, nenekku kan sakit, jadi aku tuh pengen pengen ngirim duit sama nenekku aja, aku sampai nangis-nangis gitu, sampai yang benar-benar kayak gini banget sih cari duit gitu, sampai aku ngambil hakku sendiri gitu, sampai nangis-nangis gitu. Di sana aku cuma 2 tahun, dan di sana juga apa ya, pernah disukain orang juga sih di sana. Tapi aku telepon nenekku, aku tanyain kalau seandainya kayak gini gimana, katanya enggak, jangan gitu, kalau bisa sama orang Indonesia aja, nggak usah sama orang luar negeri, katanya gitu. Ya udah, aku ngikutin nenekku kan. Terus akhirnya aku aku udah 2 tahun itu aku pulang, dan uh, hitung punya itu gajiku masih kurang sih, tapi sebenarnya majikanku nggak mau aku pulang gitu. Aku di sana merawat 3 anak itu, yang gede usia 13 tahun, yang kecil usia 11 tahun, yang paling kecil sendiri usia 4 tahun. Jadi masih kecil-kecil gitu. Terus aku pulang sebenarnya nggak boleh. Terus anaknya yang paling kecil sendiri juga sampai nangis-nangis tuh, karena aku mau pulang, nggak mau ditinggalin gitu. Tapi ya gimana lagi, aku nggak bisa. Soalnya nenekku juga sakit gitu. Malah sebenarnya nggak ada yang ngasih tahu aku ketika nenek sakit tuh, nggak ada yang ngasih tahu, sama sekali nggak ada. Cuman apa ya, cuman aku tuh gini loh, aku pas telepon orang rumah itu nggak ada yang ngaku kalau nenekku sakit, karena mereka nggak mau kepikiran gitu kan, aku nanti jadi kepikiran gitu. Tapi aku pernah punya inisiatif sendiri, aku telepon tetanggaku yang lain, dan aku tanyain gimana kabar nenek aku kayak gitu. Dan dia jawab, katanya nenekmu itu sebenarnya lagi sakit gitu. Sakit apa gitu kan, dia terkena kencing manis gitu. Aku di situ udah mulai kayak apa ya, limbung, udah limbung banget gitu. Soalnya gini, aku berangkat itu baik-baik aja gitu, bahkan nggak ada tanda-tanda dia ada sakit atau mungkin apa, sama sekali nggak ada. Terus akhirnya aku pulang itu, aku pulang, aku merawat dia, dan sampai parah. Bahkan pas aku pulang itu gini, aku tuh ada di depan dia gitu, jadi aku tuh ada di depan dia, dia di belakang aku gitu, sampai dia tanya, anakku mana, katanya pulang. Terus aku bilang, Mbok, aku di sini, aku bilang gitu, aku ada di depan kamu. Itu matanya udah nggak bisa, matanya udah kayak yang udah parah lah pokoknya. Terus habis itu ya udah, akhirnya uh, peluk dia, dan ya di situ aku tuh nggak nyangka banget gitu kan, kalau nenekku bisa langsung drop kayak gitu. Padahal aku cuma 2 tahun aja gitu, dan rasanya kayak masih kayak gimana ya, nggak percaya gitu. Terus dari situ aku kan udah di rumah tuh, jadi aku merawat merawat nenek aku. Nah, pertamanya kan cuma dikasih tahu kena kencing manis gitu kan. Terus besoknya gitu aku lihat kakinya kok ada kayak apa ya, kayak air tapi di telapak kaki gitu. Nah, akhirnya aku panggil mantri, zaman dulu masih ada mantri.
Zaman dulu masih ada mantri di tempatku, jadi aku panggil mantri. Terus dan mantri itu kan dulu kan selalu manggil kakekku kalau dia ada rumah dia yang uh, harus dibenerin kayak gitu kan pasti manggil kakekku. Jadi aku manggil mantri dan mantrinya bilang katanya oh enggak apa-apa katanya gitu, itu mah cuman apa sakit biasa katanya gitu. Tapi aku nggak percaya di situ, nggak mungkin itu sakit biasa karena dia udah pernah kencing manis gitu. Dan dia bilang ya udah kamu nanti aku kasih obat jadi tiap hari dicuci katanya gitu kan. Oke, itu sampai berjalan berapa bulan itu pokoknya aku basuh aku cuci terus setiap setiap hari itu aku cuci aku bersihin, lukanya itu nggak mau kering gitu. Terus semakin hari semakin melebar dan sampai ke jempol kaki ceritanya. Aku sampai dia ke jempol kaki itu aku udah nggak ada biaya, uangku udah habis buat berobat. Nah terus aku minta lah sama, kan nenekku juga punya anak, jadi aku minta sama mereka. Jawabannya udah berumah tangga sendiri-sendiri dan kamu tahu sendiri kan bla 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 pokoknya punya alasan. Ya udah akhirnya aku pasrah gimana ya gitu. Tapi zaman dulu aku nggak punya kepikiran kayak jual tanah aja gitu ya, soalnya kan tanahnya juga kayak kebun cengkeh gitu kan bisa dijual menghasilkan duit. Tapi dulu aku nggak punya kepikiran kayak gitu, bodoh ya. Enggak, soalnya aku mah nggak, kalau soal tanah-tanah aku nggak begitu ini sih, nggak begitu apa ya kayak oh ini punyanya orang tua gitu jadi kita masih bisa lah kalau menjualnya. Enggak, aku nggak kayak gitu. Selama aku masih bisa aku cariin gitu, kalau aku udah nggak bisa ya gimana lagi, biar biar obatnya terus jalan kan gitu. Jadi dulu aku juga, nah kebetulan uh, aku tuh kenal seseorang. Nah aku pikirnya aku kan gini, apa ya waktu itu pikiran aku tuh jadi yang yang gimana ya, bingung. Jadi gini, kalau aku melihat orang-orang gitu kan, dia itu eh, nggak cuman sendirian, kayak dia udah menikah punya suami jadi suaminya bisa diajak ngobrol, bisa diajak tukar pikiran, bisa diajak tukar pendapat, terus nanti bisa kerja bareng. Maksudnya eh, karena ini orang tua aku apa nenekku lagi sakit gitu jadi kan waktu itu ada yang pengen nikah gitu, pengen ngajakin nikah. Dan aku sendiri juga sebelumnya waktu aku di Singapura aku udah kenal dia gitu, gara-gara salah nomor telepon gitu kan gitu. Nah jadinya akhirnya aku nikah sama dia. Nah aku pikirnya orang nikah itu katanya enak, nah papa nggak dipikir sendiri, ada yang bantuin mikir, ada yang bantuin nyari nafkah apa-apa. Tapi ternyata ya tetap aku sendiri itu. Jadi aku tuh sampai pernah kerja aku di warung kopi. Aku udah nikah tuh, aku udah punya suami, aku kerja di warung kopi demi ngebiayain nenekku karena udah nggak ada pemasukan, nggak ada duit. Jadi aku kerja di warung kopi tuh ketahuan sama adiknya bapakku, aku ditegur sama dia, ini kamu ngapain di sini gitu. Aku kerja tuh aku gitu. Terus abis itu tanteku bilang ya udah ikut aku aja, tanteku kan
sebelahnya warung kopi itu ternyata warga tanteku, dia itu kerja jualan nasi, nasi kayak nasi nasi goreng lah, jualan eh, mie kayak gitu kan. Jadi aku kerja di situ. Nah, pas aku kerja di situ, ya gimana namanya suami kan ya, harusnya istrinya belum pulang kan ya, iya ya, aku tak tak lihat dia, atau mungkin aku tak nungguin dia balik dulu, dia udah tidur tidur aja gitu. Nah di situ ya udah, jadi kan aku apa apa sendiri juga. Jadi ya kayak judulnya tuh kalau dibuat sinetron paling aku menikah sama orang yang salah gitu apa ya, kayak itu di masa lalu sih. Terus itu sampai aku yang udah bingung banget cari duit, karena ya udah nggak mencukupi gitu. Aku nyari duit buat ini obatnya, nebus obatnya nenekku. Akhirnya bapakku nelfon aku, suruh ke Palembang. Oke, aku ke Palembang. Terus aku juga bilang, terus siapa yang jaga nenek? Terus aku bilang, ya nanti ada lah yang jaga. Tanya gitu. Terus ya udah, aku ke Palembang. Setelah aku nyampe di Palembang, biasanya cuma berapa bulan aku nggak perasan juga sih di sana. Dan uh, itu dulu mantan suamiku juga nggak perasan di sana. Akhirnya kita balik pun dulu pernah dikatain sama mamaku, jangan sampai kamu balik ke rumah orang tua kayak gitu, karena di situ mereka tuh apa ya, kayak papa mamaku tuh melihatnya mantan suamiku tuh orangnya nggak mau kerja, nggak mau susah gitu, maunya tuh hidup enak gitu. Tapi ya namanya aku istri, gimana sih, tetap aja ngikut kan kemanapun apa ya suami melangkah, kayak kayak contohnya kalian kalaupun suaminya gimana yang penting gak selingkuh kan, pasti juga tetap ngikut gitu kan. Jadi sama kayak aku pun juga kayak gitu, apalagi kalau di Islam kan um, kemana langkah kaki suaminya kan istrinya harus ngikutin kan gitu. Jadi aku juga ngikut tuh. Jadi kita kita sempat tinggal di pondok pesantren, ada itu di Kediri itu, pondok pesantren Sobango atau Head ya. Kita tetap sempat di situ, dan di situ pun ya kakak kerja, malah aku yang berusaha nyari-nyari kerja. Kayak di tetangga tuh kan ada orang yang apa bikin kerupuk, apa ya, kerupuk lompong gitu yang digoreng pakai pakai pasir gitu. Jadi aku di situ walaupun gajinya cuma sedikit gitu ya, tapi bagiku ya udahlah, yang penting kita tuh hari-hari bisa makan gitu aja. Nah setelah itu sampai sampai orang itu, dia kan punya sawah tuh, jadi orang itu ngajak aku ke sawah gitu. Buat dia di sawahnya itu ditanemin apa itu waktu itu cili apa sih, hmm, lombok cabe ya. Jadi aku diajak, ya udah aku ngikut, lumayan dapat duit gitu. Nyampe rumah kan aku nggak ngomong, nyampe rumah tuh aku dimarah-marah karena dia belum tahu kan kalau aku ini kerja ke sawah manen cabe dan dapat gaji gitu, dikasih duit gitu. Nah lihat semua kan orang kan, kalau kalau habis ngambilin cabe kan semuanya di sini kan pada kotor-kotor tuh. Nah tuh dia lihat tanganku yang kotor-kotor itu, aku dimarah, ngapain kamu gini kayak gitu. Ya aku diem aja, aku udah dimarah mah diem, cuma nangis. Akhirnya itu orang yang aku dikerjakan di situ, dia datang ke rumah tuh, bilang katanya,
Mbak, ini gajimu, katanya gitu, ini uang kamu yang tadi bantu apa ikut kerja di sawah, ini ngambilin itu apa cili gitu. Ya udah, dari situ alhamdulillah bisa makan. Nah, beberapa hari gitu aja sih kita kita ikut kerja di sawah dia tuh sampai sampai udah habis, sampai udah habis panenan gitu. Situ ya uang kita cuma bisa buat makan kayak gitu, cuma bisa buat makan, cuma bisa buat makan, dan itu pun kita belum ada keperluan kayak buat masak, ada rice cooker apa segala macam nggak ada. Jadi setiap kali kita lapar kita keluar beli makanan, kan pengeluaran kan semakin gede ya. Tapi dulu ada bakso di dekat rumah itu, di dekat pondok itu dengan harga murah sih, 10.000 kayaknya dulu itu. Tapi dua orang kan udah 20.000 kan. Nah, terus ya udah nggak apa-apa, gimana lagi, kan waktu itu aku gajinya itu satu orang kalau nggak salah masih berapa ya, 27.000 kalau nggak salah ya, lupa aku. Pokoknya aku tuh laut gitu, jadi aku selalu ngambil, bukan, aku selalu ngambil yang sampai sore gitu, bukan cuma nyampe nyampe beduk aja sampai jam 12 itu balik, enggak, aku terus ke sore gitu biar dapat duit gitu. Nah, karena itu udah selesai, disinilah dimulai hidup yang benar-benar kayak apa ya, yang namanya benar-benar hidup susah tuh ya. Mulai dari ini, mulai dari udah selesai panenan itu, inilah di sini mulai kita hidupnya udah duit nggak ada, udah nggak punya duit. Terus uh, kita makan mau minta sama ibu, yang ibu dalam, yang punya itu, yang punya pondok itu kan nggak enak gimana sih. Terus padahal dia juga apa ya, juga ngomong sih, Mbak kalau masalah nasi ngambil aja di dalam, katanya gitu. Cuman kan aku juga nggak enak, aku orangnya nggak enakan gitu kan. Terus nah kan ibu itu kan punya sawah, jadi pas waktu panen aku juga ngikut, pas waktu nanam aku juga ngikut gitu kan ke sawah. Nah terus ih, tahu nggak, itu di sungai itu kan ada kayak kangkung, tapi kangkungnya kangkung sungai. Dan aku aku pikir ya itu bisa dimakan gitu kan, nggak taunya kalau orang-orang itu dibuat makan kambing gitu. Jadi aku kan kan kalau mau ke sawah kan ada sungai gitu, jadi pas ada sungai itu, loh kok ada kangkung gitu, muda-muda banget gitu. Dengan senengnya nih aku ambilin tuh kangkung, di apa, diambilin sampai segini lah banyak. Terus aku bawa balik tuh, aku rajangin kecil-kecil. Nah aku goreng sewajan, habis gitu aku makan lah, enak kan, pantesan. Terus aku ditanyain sama salah satu santri di situ kan, aku makannya bareng-bareng sama santri-santri di situ kan, ya aku kasih makan lah, maksudnya kan ini loh aku punya kangkung, punya sayur gitu, kita makan bareng-bareng. Ya, mereka makan, katanya enak-enak gitu. Ini kangkungnya siapa, dari mana? Nah aku ditanyain, Mbak ini tadi kangkung yang dari mana gitu, kok enak, katanya kan gitu. Terus aku bilang, itu kan kangkung yang di sungai, kalau kita mau ke sawah kan kita lewat sungai tuh, di situ tuh tadi kan kangkungnya muda-muda, jadi aku ambilin semuanya. Anak-anak udah selesai makan kan, hah pada ngeliatin gitu, hah itu itu kan kangkung sungai, katanya gitu, itu tuh buat makan kambing, katanya gitu. Hah,
Aku ya kaget, buat makan kambing. Pantesan aja waktu aku ngambilin kangkung itu, orang yang jalan itu kan di apa, jembatan sungai itu kan di atasnya gitu kan jembatan. Jadi sungai itu di bawahnya jembatan. Kok pantas saja orang lewat yang lewat lewat jembatan itu ngeliatin aku gitu kan. Nah, tapi aku di situ nggak sadar kalau ternyata kangkung ini buat makan makan apa, kambing. Jadi aku ambilin aja, aku bodo amat orang liatin, yang penting aku nggak nyolong. Karena apa? Karena ini kan kangkung sungai, bukan kangkungnya orang yang nanam. Kalau beda lagi kalau dia di pinggir-pinggir sungai gitu kan, biasanya kan ada orang yang nanam gitu. Nah, ini kan di tengah-tengah apa ya, di tengah-tengah sungai yang gerombol-gerombol gitu. Jadi ini ya aku nggak salah, aku nggak nyolong, udah ambilin aja gitu. Nah, dari situ baru aku tahu itu ternyata kangkung sungai itu buat makan kambing. Tapi enak kok beneran. Kalau yang belum coba bisa coba. Enak dimasak. Asal bisa masaknya ya. Terus dari situ, nah ceritanya aku baru kayak udah beberapa hari tuh kita nggak ada stok makanan, kita nggak punya duit. Terus udah selama 2 minggu aku nggak ada makan gitu kan, nggak ada makan. Terus akhirnya uh, itu mantan suamiku tuh di kan kalau di Kediri kan banyak banget tuh yang kayak orang nanam-nanam tebu tuh, jadi nyolong dia nyolong tebu kasih makan ke aku, katanya udah makan tebu aja gitu. Tahu kan tebu yang hitam itu manis itu, jadi juga kenyang makan itu. Ya udah aku makan. Terus apa ya, aku nggak ngeluh juga, nggak yang gimana gimana, malah aku gini, gimana kalau itu aku nikah itu usia pernikahanku 7 bulan tuh. Nah makanya kan aku bilang gimana kalau aku keluar negeri aja gitu, cari duit buat bantu-bantu kamu, soalnya kan kamu juga nggak tak suruh kerja, ya kerja apa di sini, kamunya nggak bisa, aku kan gitu. Mending aku keluar negeri, gajinya lumayan kan gitu. Dan dia juga punya utang, dia punya utang tuh sebelum sama aku punya utang di rentenir, otomatis naik naik naik, aku nggak tahu itu. Terakhir itu yang aku tahu itu udah naik sekitar berapa, 30-40 juta lah kayaknya. Nah buat aku yang nggak punya uang, dan buat aku yang nggak pernah apa ya, kayak nggak punya uang di saat itu, uang segitu gede banget. Terus gimana mau balikinnya? Terus setiap bulan naik, kan bingung akunya. Nah, terus habis itu aku ya udah, aku dia dia ngizinin aku pergi ke luar negeri, ya udah aku berangkat ke luar negeri. Di saat aku berangkat ke luar negeri itu aku nggak dikasih tahu kalau nenek udah meninggal, tapi aku tahu sendiri itu gini, aku kerasa tuh pas aku masuk ke PT mau berangkat ke Hong Kong tuh masih tidur tidur kayak merem-merem ayam gitu, baru belajar kan merem-merem ayam. Aku bawa bawa jari, bawa sewek yang ini yang dia kasih gitu. Jadi kayak belum aku selimutin gitu, karena masih ngapalnya juga kan. Waktu kalau kita di training center itu sebelum kesini kan kita harus ngapalin bahasa-bahasa di Hong Kong gitu toh. Nah aku masih hafalan itu. Nah tiba-tiba kok kayak nenekku datang gitu, kok dia benerin selimutku. Terus kayak dikasih tahu kalau keluar negeri itu yang hati-hati, kerja yang benar-benar gitu, cari duit yang halal, kayak gitulah intinya, dikasih tahu kayak gitu. Langsung kebangun aku, langsung kayak dek gitu, padahal aku tuh sadarnya aku nggak tidur gitu.
Terus abis itu kenapa ya, aku lihat selimutku loh, bener dikemulin segini, tadinya kan cuman di bawah aja, jadi dikemulin segini. Diselimutin gitu. Terus aku, lah kenapa ya sama nenekku, aku telepon tuh ke PL ku, katanya enggak, mbokmu nggak apa-apa. Aku telepon ke mantan suamiku, katanya enggak apa-apa mbok, enggak apa-apa. Ternyata setelah sudah aku terbang itu di Hong Kong, barulah aku dikasih tahu kalau nenek udah nggak ada. Situ aku nangis, jadi kayak gimana ya, jadi kayak aku merasa salah